Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kalong Story. Apa kabar? Semoga sehat dan banyak rezekinya ya. Dan kali ini saya mau bawain sebuah cerita horor dari kisah nyata ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, sebentar ya, saya mau khotbah bentar. Dalam kehidupan, kita semua itu sudah pasti diajarkan buat sopan santun, terus beradab, saling hormatin, saling menghargai antar sesama manusia maupun dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain ya. Dan bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu juga menganjurkan umatnya untuk mengucapkan salam saat melewati atau masuk ke area pemakaman. Bener nggak? Dan juga kita itu dilarang untuk melangkahi dan menginjek dengan sengaja di makam ya, maksudnya di kuburan. Nah itu aja mungkin khotbahnya. Karena di sini saya mau bagiin sebuah cerita pendek nih ya, dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2017 yang lalu ya. Tepatnya setelah 1000 harinya, yaitu berkisah tentang dua orang pemuda yang nekat ngambil kayu nisan di sebuah pemakaman dan berujung pada kematian. Nah, penasaran dengan ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Like dulu video ini, dan yang belum subscribe dulu biar gak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya. So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di tahun 2017 yang lalu, namanya itu Aris. Jadi, malam itu di sebuah warung kopi nih, si Aris ini lagi nongkrong kayak biasanya. Nah, pas lagi asik-asiknya main kartu, tiba-tiba temannya Aris ini ada yang nyeletuk nih. Sebut aja namanya itu si Kijo ya. Kijo itu ngomong kalau dari kemarin si Aris sama teman-temannya ini main kartunya kok hitungan terus gitu loh. Mbok sekali-kali pakai taruhan lah. Nah karena di situ si Aris ngerasa risih ya, ngerasa risih dalam artian kalau judi itu dosa. Nah di situ si Kijo ini gak mau kalah debat nih. Terus dia jawab lagi kalau taruhan itu gak harus pakai uang. Malah si Kijo ini ngajak taruhannya pakai mental. Pakai mental gak tuh? Nah, di situ kan ada 5 orang nih, termasuk Aris sama Kijo ya. Mereka tuh pada bingung. Maksudnya apa? Taruhan kok pakai mental gitu kan? Terus dijelasin tuh sama si Kijo. Jadi metodenya itu pakai main kartu. Main kartu pada umumnya lah. Bikin 3 putaran, siapa yang kalah nanti harus nyabut salah satu nisan kuburan dan dibawa ke sini, maksudnya dibawa ke warung buat bukti. Terus bikin 3 putaran lagi, nanti yang kalah ngembaliin tuh patok nisan. Terus mainnya ini tetap pasang-pasangan ya. Cuman begonya mereka, ide konyol itu disetujuin sama teman-temannya Kijo, termasuk Aris. Nah lengkap tuh 4 orang tuh saling pasangan. Dan kebetulan si Aris sama si Kijo ya pasangan. Mulai tuh main kartu kan. Tapi setelah 3 putaran pertama nih, Aris sama Kijo tuh terus-terusan kalah. Jadi di putaran pertama 3 kali main, itu Aris sama Kijo kalah terus. Itu artinya Kijo sama si Aris ini harus nepatin janji kan. Mereka harus nyabut salah satu nisan di kuburan. Singkat cerita nih, 10 menit kemudian mereka udah sampai tuh di makam. Jalan tuh mereka, jalan masuk ke kuburan. Si Aris sama Kijo ini diem-dieman ya, karena takut juga kan, di kuburan juga sepi. Dan si Aris ini sempat nyesel. Jadi pas jalan masuk ke kuburan, Aris ini nyeselnya itu kenapa dia ikut-ikutan lah, sok berani gitu lah. Dan pas di tengah-tengah makam nih, si Kijo ini tiba-tiba berhenti. Otomatis Aris juga ikut berhenti kan. Aris ikut berhenti. Terus si Kijo ngedarin pandangannya ke kanan dan ke kiri, ke belakang, ke depan, kayak lagi nyari target nisan yang mau dicabut lah. Nah pas banget tuh, si Kijo dapat satu nisan yang masih fresh. Dalam artian kuburan masih baru lah. Cuman pas mau dicabut sama si Kijo, si Aris itu sempat ngelarang. Katanya itu kuburan baru. Takutnya nanti kalau misalnya ada keluarganya yang datang ngelihat patok kuburan yang gak ada, nanti malah jadi berabe kan. Tapi si Kijo ini tetap ngeyel, dicabutlah tulisan.
Sambil jalan tuh nisan ditenteng nih di pundak kayak gini. Kayak kayak lagi bawa karung beras gitu lah. Jalan tuh sok-sokan keluar dari makam. Jadi di tengah-tengah jalan nih pas mau keluar dari area pemakaman, si Aris ini ngerasa kayak ada yang aneh gitu di sekitaran. Jadi Aris ini ngerasa kayak ada yang sedang merhatiin dari jauh lah. Tiap jalan gitu, si Aris ini bolak-balik noleh ke belakang buat mastiin aja kalau nggak ada orang yang ngikutin. Cuma dia tuh ngerasa kayak diikutin. Tapi pas noleh ke belakang itu nggak ada orang. Nah, udah tuh mereka udah keluar di area makam nih. Nyalain motor, gas ke warung lagi kan. Sampai warung nih, teman-temannya Kijo sama Aris ini pada kaget. Mereka itu kagetnya bukan karena si Kijo bawa nisan ya, tapi karena nama yang tertulis di nisan itu. Di situ tertulis nama Rasmoyo. Soalnya kalau dilihat dari namanya, kayaknya ini bukan orang sembarangan. Kayaknya. Tapi ya emang bener. Soalnya di ending cerita nanti Kijo. Nah, di situ sempet rame tuh. Ramenya itu karena kedua temennya Kijo ini nggak mau nerusin permainan kartunya. Katanya mereka tuh takut, nggak berani gitulah. Nah, otomatis si Kijo ini marah dong. Dan di situ salah satu temennya itu bilang kalau dia lebih baik ngasih Kijo uang daripada kalah suruh ngembaliin tuh patok nisan. Ya udahlah, kalau udah perkara uang, si Kijo ini langsung ijo matanya, luluh dan mau-mau aja nerimanya kan. Nah, setelah si Kijo ini dikasih uang nih sama dua temennya itu, langsung nyamperin si Aris tuh yang lagi nungguin di atas motor. Dia minta suruh nemenin lagi buat ngembaliin tuh patok. Awalnya si Aris ini gak mau. Ya gak maunya itu karena dia takut. Dia keinget lagi soal kejadian aneh yang Aris rasain pas lagi di kuburan tadi ya, kayak ada yang ngikutin gitu lah. Tapi karena si Kijo ini udah maksa terus mau ngasih sebagian uang itu buat si Aris, ya udah mau gak mau Aris ini mau nemenin si Kijo. Tapi dengan syarat si Aris nungguin di luar area pemakaman lah. Nah, sesampainya di pemakaman nih, Aris nungguin tuh di depan gerbang. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba nih si Aris itu ngelihat ada sosok bayangan seseorang. Bayangan itu berdiri gak jauh dari gerbang makam. Nah, awalnya si Aris ini ngira kalau itu warga sekitar ya. Jadi si Aris ini masih biasa aja, belum ngerasain apa-apalah, cuma tetap ada rasa takut. Cuman anehnya nih, setelah si Aris ini ngelihat sosok itu, si Aris ini tiba-tiba nyium bau kembang Kamboja. Nah, mulai merinding tuh si Aris. Sampai gak lama kemudian, si Aris ini ngelihat ada sosok yang mulai mendekat ke arahnya. Cuman ngerinya, sosok itu gak jalan, tapi melompat. Paniklah si Aris. Mulai panik, dia sampai berkali-kali nih nyoba nyalain motornya, tapi gak hidup-hidup ya. Udah di starter, diselah-selah, diengkol-engkol, gak nyala-nyala. Tapi pas sosok itu hampir sampai di tempatnya si Aris ya, tiba-tiba motornya itu nyala sendiri. Langsung tancap gas tuh si Aris ninggalin si Kijo. Gak tahu tuh di situ si Aris masih inget Kijo apa kagak ya. Yang jelas si Aris pulang ninggalin Kijo di kuburan sendiri. Temen macam apa itu? Nah, pas tiba di rumah nih, si Aris agak lega. Cuman gak lama, terus dia itu inget kalau Kijo masih di kuburan. Nah, di situ si Aris sempat ada timbul rasa buat jemput si Kijo ya. Tapi gak jadi. Masalahnya, dia itu juga keinget sama sosok pocong yang sempat dia lihat pas di kuburan tadi. Nah, pas itu tiba-tiba aja nih si Aris denger ada suara kayak langkah kaki diseret gitulah. Srek, srek, srek. Noleh kan si Aris ke sumber suara. Nah, pas dilihat ternyata itu sosok yang dia lihat pas di kuburan tadi. Cuman bedanya sosok itu gak lompat tapi nyeret kakinya.
nggak pakai lama nih, si Aris langsung turun dari motor, gedor-gedor pintu sampai si istrinya Aris ini kebangun ya, terus bukain pintu. Dan di situ si istrinya Aris ini sempat bingung sama tingkahnya si Aris. Soalnya kalau dilihat-lihat si Aris ini kayak orang ketakutan gitu lah. Ya jelas ketakutan lah habis lihat pocong. Nah, singkat cerita nih, paginya setelah ngalamin kejadian semalam nih, si Aris sakit. Kayaknya wajar ya. Setelah ngeliat setan, ngeliat apalah kejadian-kejadian serem gitu, pasti paginya entah itu sakit atau nggak enak badan. Kayak ya energinya kekuras lah. Dan si Aris ini juga masih mikirin keadaannya si Kijo ya. Cuman mau nyamperin ke rumahnya, mau minta maaf, si Aris ini nggak bisa apa-apa. Ya karena lagi sakit itu kan. Jadi kalau istilah Jawanya tuh aras-arasan lah. Tapi setelah 3 hari nih, barulah si Aris itu baikan, udah agak sehat. Dan kebetulan juga si Aris ini lagi di depan rumah tuh sambil ngopi, sambil ngerokokan nyantai gitu kan, kayak nggak ada masalah. Gak lama, kedua temennya yang kemarin ikut main kartu itu datang ke rumahnya si Aris. Di situ mereka berdua cerita. Dia cerita kalau pas malam itu si Kijo tuh balik ke warung jalan kaki sambil marah-marah. Cuman anehnya nih, pas paginya itu si Kijo juga ikut sakit, persis seperti yang dialamin si Aris. Dan di situ si Aris juga cerita ya, cerita kenapa dia sampai ninggalin Kijo sendiri. Dan setelah mendengar ceritanya dari si Aris ini, teman-temannya ini sempat menduga kalau kejadian itu ada sangkut pautnya sama patok nisannya si Rasmoyo tadi. Dan yang bikin si Aris ini shock, kaget, deg-degan, itu ketika tahu siapa Rasmoyo itu. Ternyata Rasmoyo itu meninggal karena disantet. Dan sorenya Aris sendiri tuh di rumah. Awalnya dia mau nyusul istri sama anaknya di rumah orang tuanya kan. Cuman pas tahu jaraknya itu lumayan jauh, nggak jadi tuh pergi. Ya udah, akhirnya si Aris sendiri di rumah, meratapi kesendiriannya, ketakutannya, mengingat kejadian-kejadian yang kemarin. Nah, di sini nih kejadian seremnya. Jadi pas si Aris ini mau tidur, tiba-tiba dia itu kaget karena ada suara kayak langkah kaki diseret gitu lah. Aris sempat diem tuh di kamar sambil dengerin. Siapa tahu cuman perasaannya aja kan. Tapi pas matanya ini ngeliat ke arah jendela, set, tiba-tiba jendelanya itu diketok. Tek, tek, tek. Nah, bersamaan dengan itu, bau wangi Kamboja ini masuk tuh ke dalam kamarnya. Sontak aja nih, si Aris ini ketakutan. Sampai-sampai dia itu nangis. Terus sempet bilang gini, saya minta maaf mbah, saya minta maaf mbah. Itu maksudnya itu si Aris minta maaf sama si Rasmoyo itu. Cuman ajaibnya nih, setelah si Aris bilang minta maaf, suasana jadi hening tuh. Gak ada ketukan, gak ada bau kembang. Dan si Aris ini pelan-pelan bisa tidur nih, bisa tidur nyenyak. Dan gak lama ketidur nih, tiba-tiba si Aris ini kebangun lagi. Karena dia tuh dengar ada suara gedoran pintu yang berulang-ulang. Sampai si Aris ini benar-benar takut dan gak berani buat keluar kamar. Nah, setelah gedoran pintu nih, pindah tuh ke jendela. Jadi dari arah luar rumah, pas di depan jendela kamarnya Aris nih, Aris itu denger ada yang ngomong, Riz, bukain pintunya. Riz, bukain pintunya. Kayak gitu. Nah, di situ si Aris kaget nih, karena suaranya si Kijo. Tapi pas Aris ini manggil namanya Kijo, Kijo, malah gak dijawab. Mendadak sepi gitulah. Karena penasaran, si Aris ini bangun dan jalan ke arah jendela buat mastiin. Pas gordenya dibuka, set, si Aris ini terkejut. Dia kaget karena dia itu benar-benar lihat di sana itu ada si Kijo. Ada Kijo lagi berdiri ngadep ke pintu. Ya udah, buru-buru nih si Aris bukain pintu. Dan di situ si Aris belum curiga sama sekali. Cuman gelagatnya si Kijo ini aneh.
Mulai dari tatapannya kosong, terus jalannya itu pelan banget, kayak gak ada semangat buat hidup begitulah. Ditanya tuh sama si Aris, ada apa kok malam-malam kesini? Tapi si Kijo gak jawab. Malah pandangannya si Kijo ini kayak kosong gitulah. Terus wajahnya itu pucat banget. Dan di situ si Aris ngiranya si Kijo ini masih sakit. Jadi dia gak mikir aneh-aneh. Terus ditanya lagi nih sama si Aris, kenapa, ada apa kesini gitu kan. Terus si Kijo ini jawab kalau dia itu mau minta maaf dan mau minta didoain. Dan dia masih sama, si Aris ini gak curiga apa-apa ya. Dia masih mikir mungkin si Kijo ini minta didoain biar cepet sembuh gitu kan. Nah setelah itu si Kijo ini pamit. Cuman sebelum pergi, si Kijo ini nitip pesan ke Aris. Nitip pesen. Dia bilang kalau si Aris ini dimintain tolong buat datang ke rumah keluarganya Rasmoyo untuk nitip maaf dari si Kijo. Habis itu si Kijo pergi kan. Terus si Aris ini juga bingung nih, karena dia tuh baru sadar kalau ucapannya si Kijo ini agak ganjil ya. Agak ganjil, kenapa nggak dia sendiri aja yang ke rumahnya si Rasmoyo gitu kan. Dan singkat cerita nih, malam itu gak ada apa-apa. Si Haris ini bisa tidur nyenyak. Tapi siangnya si Haris ini tiba-tiba dengar ada suara lantunan kalimat tahlil dari luar rumah. Penasaran kan? Buru-buru tuh si Haris keluar buat lihat siapa yang meninggal. Tapi pas lihat ada perempuan yang lagi nangis di belakang keranda, si Haris ini kaget. Dia kaget karena perempuan itu adalah istrinya si Kijo. Buru-buru tuh si Aris keluar rumah nyamperin si pelayat yang ada di situ, salah satu temennya lah. Ditanya tuh sama si Aris, siapa yang meninggal? Dijawab tuh sama temennya, kalau yang meninggal itu si Kijo. Dan pas tahu kapan meninggalnya, itu si Aris lagi-lagi shock man. Si Aris kaget, si Aris shock, si Aris gak bisa berkata-kata. Karena si Kijo itu meninggal pas banget ketika dia datang ke rumahnya semalam. Dan hari itu adalah hari paling buruk dan paling menakutkan bagi si Aris ya. Dia itu nyesel karena udah sembrono dan sombong, karena udah sembrono dan sombong hanya demi sebuah kesenangan. Tapi alhamdulillahnya si Aris ini selamat sampai cerita ini dibuat, cerita ini tayang. Dan dengan dibantu oleh keluarga, teman, dan beberapa sesepuh agama, Aris yang sempat drop 3 hari itu akhirnya bisa menyelesaikan urusannya dan memenuhi amanah dari almarhum Kijo, yaitu datang ke rumahnya almarhum Rasmoyo, minta maaf, dan nyekar ke makamnya Rasmoyo. Selesai. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya ya. Maka dari itu, jangan pernah punya pikiran buat sembrono di tempat-tempat yang kita nggak tahu sejarahnya. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis aja di komentar. Saya kalau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.